Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin Masjid Mardiyah Universitas Gadjah Mada yang kami muliakan. Ramadan bagi kita kaum muslimin adalah bulan untuk ibadah puasa, sholatul lail, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang punya nilai dan makna yang mendalam untuk selalu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi sekaligus juga menjalin ihsan serba kebaikan yang utama dalam hablum minanas dan lingkungan tempat kita berada. Dari puasa yang kita tunaikan setiap 1 tahun sekali selama 1 bulan di bulan Ramadan, maupun ibadah lainnya, sholat tarawih, dan berbagai aktivitas keibadahan, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain, tentu harus menjadi wasilah jalan bagi kita untuk bertakwa lebih baik. Puasa Ramadan sebagai pilar utama ibadah di bulan yang penuh berkah ini dihadirkan dan kita tunaikan tidak lain untuk membentuk dan menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itu lita'alil wa litaradzi, yakni alasan kita berpuasa sekaligus juga tujuan kita berpuasa tiada lain agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam makna selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan menunaikan segala hal-hal yang diizinkan olehnya dalam kehidupan ini. Dalam konteks ini, pertanyaan yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, adalah apakah setiap tahun kita berpuasa, diri kita semakin meningkat kualitas ketakwaannya, atau bersifat stagnan dan mudah-mudahan tidak sampai berkurang. Tentu jawaban utamanya bahwa setiap tahun buah dari bulan Ramadan, dari puasa Ramadan dan segala ibadahnya itu harus membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Saat ini kita sedang berpuasa dan menunaikan ibadah Ramadan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dengan puasa, kita harus semakin menghayati dan memberi makna bahwa musibah COVID-19 ini, apapun penyebabnya, harus kita jadikan sebagai sebuah musibah. Dan kalau kita jadikan sebagai musibah, maka
tidak lepas dari kehadiran Allah sebagai yang maha segala-galanya. Musibah ini penuh rahasia, ilmu bisa menjelaskannya, tapi lebih dari itu, kita harus bisa mengambil hikmah dari musibah yang berat ini. Ma asoba min musibatin illa biidnillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka ia akan diberi hidayah dalam hatinya. Dan sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dengan musibah ini, kita diwajibkan untuk ikhtiar secara keilmuan dan segala bentuk usaha yang bersifat duniawi, lahiriah, yang bersifat optimal. Kita tidak boleh menyerah, kita harus terus berusaha, termasuk lewat vaksinasi. Dalam konteks usaha ini, kita harus bersungguh-sungguh. Secara rohani juga kita harus terus bermunajat kepada Allah bahwa musibah ini segera diangkat olehnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi kita harus munajat kepadanya. Dan dalam konteks ini, musibah ini juga harus menumbuhkan jiwa ihsan bagi kita kaum muslimin, lebih-lebih setelah dan ketika kita berpuasa. Ihsan adalah kebaikan yang melampaui, yang lahir dari jiwa tauhid. Sebagaimana sabda Nabi, "Anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yaraka." Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Tetapi ketika kita tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Artinya apa? Ihsan adalah perbuatan serba baik dan utama yang lahir dari hablum minallah kita. Puasa kita, sholat kita, dan seluruh ibadah kita, selain terus mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi orang yang saleh, orang yang tawakal, orang yang iman takwanya semakin baik, jiwa muraqabahnya selalu merasa diawasi Allah, sehingga kita selalu berbuat kebaikan dan kita menjauhi segala bentuk penyimpangan hatta ketika kita punya peluang, sekaligus bahwa kita harus berbuat serba kebaikan dalam kehidupan ini, termasuk memupuk empati, simpati, dan kepedulian terhadap sesama di kala kita sekarang menghadapi pandemi. Hanya dengan mengikuti protokol kesehatan yang baik, memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, itu adalah bentuk ihsan. Juga mengikuti vaksinasi, bentuk ihsan. Untuk apa? Di satu pihak agar rantai penularan terputus, di pihak lain wujud dari simpati kita pada mereka yang telah menjadi korban. Sudah 2,8 juta lebih manusia meninggal di tingkat dunia, di 215 negara lebih. Di Indonesia lebih dari 41.000 saudara-saudara kita meninggal dunia terkait dengan COVID-19 ini. Dan juga kita berempati, bersimpati pada tenaga-tenaga kesehatan yang begitu rupa mereka berjuang di garda terdepan dan menjadi benteng terakhir, yang pengabdiannya siang dan malam
bahkan harus memakai pakaian OPD yang begitu menyesakan kalau kita pakai dalam keadaan normal. Sementara kita di area yang relatif di zona aman, tentu tidak bisa berbuat seperti mereka, maka tunjukkanlah jiwa empati dan simpati dengan mengikuti protokol kesehatan sebagai bagian dari ihsan. Kalau kita letakkan sebagai bagian dari ihsan, maka seluruh kegiatan yang bersifat ikhtiar duniawi itu dan bahkan keilmuan adalah lahir dari jiwa berislam yang hanif. Jangan lagi mempertentangkan bahwa ketakutan kepada Allah dipertentangkan dengan ketakutan kepada pandemi COVID-19. Dua hal yang berbeda. Kita bukan takut, tapi kita waspada. Dan kita menghindari musibah ini sebagai bagian dari ikhtiar. Kita mencegahnya juga bagian dari ikhtiar. Dan ikhtiar itu diperintahkan agama. Lebih prinsip dari itu, dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjalankan vaksinasi serta segala ikhtiar itu tidak lain adalah untuk hifdun nafs, menjaga jiwa. Satu harga nyawa manusia itu sama dengan seluruh nyawa umat manusia. Begitulah pandangan Al-Quran, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jangan kita letakkan bahwa kewaspadaan itu sebagai sikap dan sifat paranoid, sebagaimana sebagian orang sering keliru di dalam cara memandang. Kita harus berbasis ilmu, kita dengarkan pendapat ahli epidemiologi dan mereka yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengarkanlah para ahli ilmu itu ketika kita menjadi orang yang awam. Di bulan Ramadan ini, kita tunjukkan jiwa ihsan kita kepada sesama. Di satu pihak kita terus bersama-sama mengikhtiarkan agar COVID-19 ini segera berakhir dengan segala kemampuan kita, tetapi kita tidak bisa sendiri. Tapi bersamaan dengan itu kita bermunajat kepada Allah agar kita diringankan dan dicabut musibah ini. Dan bersamaan itu pula kita berbuat ihsan lewat kepedulian, sikap empati dan simpati. Nilai-nilai Islam yang hablum minallah wa hablum minannas dijalin dengan ihsan itu akan membuat kita hidup bersama dalam semangat untuk saling berbagi, saling peduli, dan saling memberi solusi. Puasa, tarawih, dan segala ibadah di bulan berkah ini harus memancarkan keberkahan dalam hidup kita, kaum muslimin. Berkah untuk diri kita sehingga puasa itu kemudian mencerahkan jiwa kita, mencerahkan pikiran kita, dan mencerahkan tindakan kita. Berkah untuk keluarga sehingga di bulan Ramadan ini dan dengan musibah ini kita ambil hikmah untuk hidup berumah tangga, berkeluarga dalam suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tidak perlu mengeluh ketika banyak di rumah, karena manfaatkan suasana di rumah itu untuk membangun kehidupan berkeluarga yang boleh jadi mungkin selama ini kita abai. Lebih dari itu juga, lewat puasa dan menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini, kita harus semakin menebar kesalehan dalam kehidupan sosial kita, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesalehan yang memancarkan serba kebaikan, termasuk dalam hidup bermedia sosial saat ini yang menjadi bagian dari hidup kita yang baru.
media sosial yang menebar serba kebaikan dan menjauhi hal-hal yang buruk seperti hoax, dusta, menebar kebencian, permusuhan, buzzer, dan hal-hal yang membuat fasad atau kerusakan dalam relasi sosial kita. Dengan demikian, maka puasa di bulan Ramadan betul-betul menjadikan diri kita menjadi insan yang bertakwa lahir dan batin, individu dan sosial, serta dunia dan akhirat. Semoga Allah melimpahkan berkah dan karunia-Nya di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang yang diberkahi, dirahmati, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.